Manusia primitif ini mengikat ikan yang ditangkapnya pada sebatang rotan, dan memasukkannya ke air sungai agar tetap segar dan darahnya menyebar mengikuti arus. Selagi dia terus fokus untuk menangkap ikan, aroma darah itu mengundang bahaya yang mematikan. Tiba-tiba, sebuah mulut pemangsa keluar dari sungai dan hampir menelannya. Spear segera melompat ke dalam air dan bersembunyi di balik batu besar. Hingga buaya raksasa yang kehilangan sasarannya itu perlahan pergi. Dia baru berani menampakkan kepalanya keluar dari sungai. Untung saja ikan hasil tangkapan hari ini masih ada, dan cukup untuk seluruh keluarga makan sampai kenyang. Melihat asap di kejauhan, dia teringat istri dan anak-anaknya yang menunggu. Spear pun menunjukkan senyum bahagia. Namun, dalam perjalanan pulang, bayangan hitam besar tiba-tiba melintas di atas kepalanya. Dia segera melemparkan ikan itu ke dalam lubang pohon dan bersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, seekor pterosaurus mendarat di tanah, mengikuti aroma yang tertinggal, dan menemukan lubang pohon yang berbau ikan. Spear menggunakan anggota badannya yang kuat untuk menopang diri di atas dan bersembunyi. Keringat di tubuhnya makin banyak dan hampir menetes. Tiba-tiba, suara geraman Tyrannosaurus Rex terdengar di dekatnya. Pterosaurus yang ketakutan segera melarikan diri dari sini. Spear yang beruntung pun berhasil bertahan hidup di dunia primitif yang berbahaya ini. Namun, ketika kembali ke gua tempat tinggalnya, dia menemukan jejak kaki Tyrannosaurus Rex. Lalu terdengar raungan ketakutan seorang wanita dari kejauhan di depan. Merasakan firasat buruk, Spear segera berlari menuju rumah. Namun, sudah terlambat saat dia tiba. Istri dan anak-anaknya mati-matian melarikan diri diburu oleh Giganotosaurus. Spear yang menyaksikan pemandangan ini sangat marah. Dia menggunakan segenap kekuatannya untuk melempar tombak ke arah Giganotosaurus. Giganotosaurus yang tertusuk tombak menjerit. Kedua saudaranya masih mengintai di sini. Spear lolos dari mulut raksasa Giganotosaurus lainnya, berlari menuju tombak, melompat untuk mengambil senjatanya, dan berhadapan dengan tiga bersaudara Giganotosaurus. Pada saat ini, terdengar suara geraman keras dari jauh. Giganotosaurus bersaudara menyerah untuk menangkap Spear dan pergi dari sini. Ternyata mereka dipanggil oleh induknya. Melihat induk mereka yang kuat, Spear tidak terburu-buru untuk membalas dendam. Dia kembali ke gua tempat dia pernah tinggal. Kehilangan keluarga membuatnya sangat marah, dan bertekad untuk membalaskan dendam keluarganya. Hari ini, Spear yang sedang makan ikan sendirian, tiba-tiba melihat sosok Giganotosaurus. Dia segera mengejarnya dengan membawa tombak. Namun, ia bukanlah Giganotosaurus yang membunuh keluarganya. Saat ini, Fang mencium bau aneh, dan kembali ke sarang dengan membawa makanan. Spear, yang tidak tahu kebenarannya, mengikutinya untuk membalas dendam. Namun, dia melihat Fang memberi makan anak-anaknya. Hal ini membuat Spear langsung teringat kepada istri dan anak-anaknya. Pemandangan menyentuh itu membuatnya tidak bisa bertindak. Tiba-tiba, seekor Giganotosaurus muncul di belakangnya, yaitu yang membunuh keluarganya. Giganotosaurus yang hendak memakan anak-anaknya digigit lehernya oleh Fang dan dilempar jauh-jauh. Namun, dua Giganotosaurus lainnya juga masuk ke sarang itu. Melihat Fang berjuang untuk melindungi anak-anaknya, kebencian di hati Spear pun bangkit. Dia melemparkan tombak dengan sekuat tenaga hingga menikam kepala Giganotosaurus itu. Lalu dia mengambil batu di tanah, berputar cepat beberapa kali, dan menghantam lutut Giganotosaurus itu dengannya. Perubahan mendadak itu membuat Fang kebingungan. Pada saat ini, Giganotosaurus bersaudara hendak menyerang anak-anaknya secara diam-diam. Melihat ini, Fang menggigit rahang atasnya, dan langsung merobek kepala Giganotosaurus itu. Giganotosaurus lain yang baru saja menyingkirkan tombak dipukul dengan batu oleh Spear sehingga tanduknya hancur. Spear disapu oleh ekor Giganotosaurus dan terjatuh ke dalam danau. Namun, Spear yang kuat ini tidak mudah menyerah. Dia melompat ke atas kepala Giganotosaurus dan meraih gigi. Giganotosaurus itu tidak bisa menyingkirkannya sekeras apapun ia berusaha. Spear mencabut salah satu giginya dan mengubahnya menjadi senjata untuk menusuk kepala Giganotosaurus itu. Selagi Giganotosaurus itu kesakitan, Spear mengambil tombak dan menusukkannya ke jantungnya, sehingga Giganotosaurus itu pun tewas. Meskipun dendamnya telah terbalas, dia tidak merasa bahagia sama sekali, karena istri dan anak-anaknya telah meninggalkannya selamanya. Pada saat ini, kedua anak Fang datang, mendekatinya hingga Spear merasa sedikit terhibur. Tiba-tiba, sebuah kepala merah besar datang menerjang. Melihat mayat anak-anaknya di sekitarnya, sang induk meraung marah. Fang yang ingin melindungi anak-anaknya dilempar ke dalam danau oleh ekor Giganotosaurus. Giganotosaurus itu melahap kedua anak Fang dan menginjak kepala Fang yang kembali. Tepat ketika ia membuka mulutnya untuk menerkam Fang, Spear datang dengan tombak dan menusuk jari kakinya. Melihat Spear yang kecil berani melawan Giganotosaurus yang besar, keganasan Fang pun bangkit. Ia menerjang maju, menghindari Giganotosaurus itu, dan menggigit leher. Tetapi ditendang hingga melayang. Spear dan Fang mulai menggunakan segenap keterampilan mereka untuk bertarung habis-habisan dengan Giganotosaurus. Menghadapi Giganotosaurus raksasa itu, Spear dan Fang segera menjadi kompak. Spear menunggangi Fang dan bekerja sama untuk menghindari serangan Giganotosaurus, dan naik ke punggungnya. Spear melompat tinggi-tinggi dan menusuk kepala Giganotosaurus dengan tombaknya. Mata Giganotosaurus langsung memerah, lalu ia terjatuh dengan keras dan tewas. Fang mencium aroma anak-anaknya dan terlihat sangat sedih. Spear, yang memahami perasaannya saat ini, tidak mengganggunya, dan meninggalkan sarang Fang. Saat Spear yang kelelahan berjalan seorang diri di pantai, Fang tiba-tiba mengikutinya. Spear secara naluriah memasang postur bertahan, tetapi Fang menundukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa ia jinak. Spear, yang mengerti maksudnya, tersenyum bahagia. Sejak saat itu, mereka berdua pun memulai petualangan bersama.